Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tasawuf dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemarin di pembukaan kita jelaskan keutamaan ilmu di dalam agama, dan agama mewajibkan untuk mempelajari ilmu yang menjelaskan dasar-dasar baik itu keimanan, syariat, begitu juga terkait dengan hakikat. Yang arkanuddin itu dikenal dengan al-iman, al-islam, dan ihsan. Al-iman dikaji di dalam kitab tauhid, al-islam ulama jelaskan di dalam kitab fikih, sedangkan al-ihsan yang maknanya ikhlas ulama bahas di dalam kitab at-tasawuf. Al-Imam Al-Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu wa arda, penggagas mazhab Maliki yang merupakan guru Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassah. Orang yang mempelajari fikih cuman tidak mempelajari tasawuf, rentan menggiringnya ke arah kefasikan. Jadi nilai orang tuh haram, halal. Jadi nggak bisa membenahi hati, rasa dirinya benar, yang lain salah. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaka. Juga kata Imam Malik, yang membahayakan orang yang belajar tasawuf cuman tidak mempunyai dasar yang mumpuni di dalam syariat atau fikih. Jadi ibadahnya ngelantur, asal-asalan. Ini bisa menjerumuskannya di dalam jurang kezindikan. Zindik itu bisa namanya agama. Jadi karena bisa yang wajib dianggap remeh kan, dia ada wajib ini. Karena faktor keilmuan yang kurang. Fikih itu adalah ilmu di dalam hukum syar'i yang zahir. Jadi harus dasarnya itu fikih. Kalau ulama menyebutkan ada yang namanya syariah, syariah itu ialah fikih. Ada yang namanya tariqah, tariqah itu ialah tasawuf. Ada yang namanya haqiqah, haqiqah itu tauhid. Ulama menggambarkan seperti seseorang yang menuju sebuah pulau impian, yang pulau impian ini disebutkan hakikat. Dia harus menyeberangi laut, laut itu adalah syariat. Dia harus menggunakan perahu kapal. Perahu kapal ini adalah al-tariqah. Jadi ulama tasawuf memberikan definisi-definisi yang merupakan itu pengembangan daripada hukum syariat itu sendiri, supaya lebih gampang memahami, lebih semangat di dalam menjalankan perintah agama itu ya. Jadi asalnya dari arkanuddin itu sendiri. Baik. Nah, kitab yang bakal kita bahas pertemuan kali ini, kita belum juga masuk di dalam materi kitabnya, karena kita akan mengenal terlebih dahulu siapa pengarang kitabnya, muallimnya, Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang
Beliau ini sendiri dalam kisah kehidupannya luar biasa, yang ntar bakal kita. Namanya Al-Arif Billah Al-Qudwatul Muhaqqqiq Tajul Alimin wa Lisanul Mutakallimin Hujjatus Salaf wa Imamul Khalaf Tajuddin Abul Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa nafa'a bihil muslimina kafata amin innahu sami'un mujibud da'wat. Doa. Namanya itu kunyanya Abu Fadl. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibn Athaillah itu nama buyutnya. Nama beliau Ahmad, ayahnya Muhammad, datuknya Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari. Jauh ini. Imam Syafi'i itu Muhammad ibn Idris ibn Fulan ibn Fulan. Syafi'i itu datuknya yang ke-4 atau ke-5, cuma dinisbatkannya ke Syafi'i. Begitu Arab kadang menisbatkan ke datuknya yang paling mulia, karena Syafi'i itu datuknya yang sahabat anak dari seorang sahabat pula. Jadi datuknya sahabat, abah dari datuknya sahabat pula. Hadzal Imam al-Kabir nasya'a fil Iskandariyah. Ini adalah seorang ulama besar. Beliau lahir dan tumbuh di Iskandariyah. Itu namanya As-Sakandari. Kadang dipanggil Iskandari, kadang Sakandari. Kalau di dunia ajam lebih mengenal dengan nama Alexandria, nama suatu daerah di negara Mesir ya. Wa biha talaqqa thaqafatul ula. Di tempat, di tanah kelahirannya inilah pertama kali beliau menimba ilmu agama. Wa kana malikiyul madhab. Beliau ini madhabnya Maliki. Di Mesir itu gak semua Syafi'iyah. Kalau di Indonesia kebanyakan Syafi'i. Di Yaman hampir semuanya Syafi'i. Kalau di daerah Maroko dan yang lain banyaknya Maliki. Pakistan, India banyaknya Hanafi. Muslim di India itu cuma 14% dari penduduk di sana. Cuma jumlahnya 200 juta, lebih mengalahkan jumlah Muslim yang ada di Indonesia. Indonesia terbesar karena terkategori mayoritas Muslim di sini. Di sana cuma 14%, cuma populasinya lebih banyak dan rata-rata mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi lebih banyak. Baik. Wa yadhkur ba'du man asyarahu annahu kana yuhsinu an-nazar fi madhhab al-imamain Malik wa Syafi'i. Bahkan sebagian sahabatnya yang hidup bersama beliau mengatakan beliau ini walaupun madhabnya Maliki, cuman di dalam madhab Syafi'i beliau memiliki pengetahuan yang luas juga. Walaupun beribadahnya dia mengikuti madhab Maliki, cuman memiliki pengetahuan yang luas. Jadi begini ya, ada 4 madhab fikih yang mu'tabar itu diakui di dunia. Dan ulama mengatakan wajib kita itu bermadhab. Kalau enggak, yang sudah ada madhab aja banyak belum tahu hukumnya, gimana kalau enggak pakai madhab? Tambah berantakan lagi hidupnya, mau ibadahnya, mau amalannya, mau nakahannya. Makanya diberi gampang mau yang sulit kadang. Orang mengatakan enggak ada madhab di dalam Islam. Oke, enggak ada madhab. Sekarang hukumnya ini apa? Langsung mau ambil Quran dan hadis, ayo beberkan dari Quran dan hadis langsung capek. Belajar fikih aja belum tentu paham, mau langsung jadi Quran dan hadis mengklaim itu sulit. Jadi poinnya gini, kalau ada orang mengatakan ini ulama, dia adalah ulama fikih yang menguasai 4 madhab.
ini cuman kata kiasan aja, bukan hakikatnya. Fikih Syafi'i aja kalau dia mau menguasai, habis umurnya nggak terkuasai satu mazhab fikih. Karena fikih itu berkembang. Lihat fatwa-fatwa fikih itu. Ada ribuan, ratusan ribu kitabnya. Apa semua di kepala? Sudah. Makanya ada majelis fatwa, majelis ifta. Ketika ada suatu permasalahan dibahas di sana, bukan satu dua orang yang membahas. Ya. Itu banyak. Beliau ini mazhabnya Maliki, cuman beliau memiliki pemahaman yang luas juga di dalam mazhab Syafi'i di dalam fikih. Selanjutnya wa tarikh Ibn Athaillah yattasilu ittisalan wasiqan bi tarikhil haraka al-fikriyah wa tarikh at-tasawuf fi Misr fil qarn as-sadis wa sabi' al-hijriyah. Jadi sejarah kehidupan beliau di Ibn Athaillah mempunyai ikatan yang kuat dengan sejarah perkembangan pemikiran dan sejarah tasawuf di Mesir, fil qarnain, di dalam dua abad, di abad ke-5 dan di abad ke-7. Jadi kalau disebut abad ke-5 berarti di abad ke-6 dan di abad ke-7. Abad ke-6 berarti tahun 500-an sampai 600-an, itu abad ke-6. Abad ke-7 berarti di tahun 600-an sampai 700-an. Karena abad pertama itu dari 1 tahun sampai 100 tahun, itu abad pertama. Faqad wulida fi sana, beliau itu dilahirkan di tahun 650 di tahun 658 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1260 Masehi. Waktu fi Jumadil Akhirah, beliau meninggal di Jumadil Akhir. Bulannya disebut tanggalnya nggak tahu. Jumadil Akhir itu bulan kita sekarang. Ini lagi haulnya beliau berada. Jumadil Akhir. Tahun berapa? Tahun 709 Hijriah. Tahun 709 Hijriah. Bertepatan tahun 1309 Masehi. Ya, beliau wafat nggak lama. Belanda yang baru masuk ke Indonesia, ya. PUC baru mulai. Tahun 1600 baru PUC. Tahun 1300 ini yang diketemuin makam Fatimah di Aceh, ya, merupakan disebutkan sejarah awalnya masuknya Islam ke Indonesia, ya, dari Aceh, kemudian berkembang di sana ada kerajaan Islam Sampurna. Baik, Ibn Athaillah numul wahdahu bainal mutasawwifah. Ibn Athaillah ini adalah satu figur tunggal di antara mutasawwifah, ahli tasawuf. Faqad jama'a ulum al-zahir wa ilmul haqiqah. Beliau ini menghimpun antara ilmu yang zahir sama ilmu yang batin. Ilmu yang zahir ini kerap kali dimaknai fikih. Ilmu yang batin itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini mengatur kebanyakan tentang perkara hati, perkara sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang jelek. Itu kan di dalam hati, di dalam diri, namanya batin. Kalau syariat itu di dalam hadis, asy-syari'ah tahkum bil dhahir wallahu yatawalla sarair. Syariat itu menghukumin yang zahir, yang di dalam hati, yang orang nggak tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, itu Allah yang tahu. Jadi kalau ada seorang dia itu terlahir Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, cuma nggak pernah kita dengar tukar akidah. Ketika meninggal wajib dimandikan, nggak wajib dimandikan, disolatkan, digunakan secara Islam.
Oh dia nggak pernah sholat, urusan dia sama Allah, ini kewajiban kita. Dan sholatnya dia juga siapa yang tahu? Itu juga nggak tahu, bisa aja dalam sendirinya dia nanti. Baik, jadi syariat itu hukumin yang Allah. Kalau dalam hati sebenarnya untuk mengendalikan kemurnian hati, karena semua berasal dari hati ya. Maka pembahasan itu secara detail ulama bahas di dalam kitab tasawuf gitu. Nah beliau ini adalah termasuk ahli tasawuf di zamannya yang mempunyai karakter tunggal di zaman itu. Wa baraza fiha jami'an. Dan ilmu zahir sama ilmu batinnya itu sama-sama mateng, sama-sama beliau ungkapkan. Jadi ntar bakal disebut lahir dalam penjaraannya. Wala mastakmala ulum zahir, ketika beliau sudah selesai mempelajari ilmu zahir, kana yunkiru 'alal mutasawwifina tariqatahum wa 'ulumahum. Jadi beliau ini bukan awal, memang dari beliau lahir, ayahnya, datunya itu ulama besar di dalam ilmu fikih, ilmu usul, ilmu hadis, al-ulum zahir, ilmu zahir tadi disebut. Dan para ulama fikih, para ulama ilmu zahir di zaman itu sangat ingkar, sangat mengingkari orang-orang yang mengaku ahli tasawuf. Mereka merasa orang-orang itu nggak punya ilmu sama sekali, sibuk ibadah aja, ibadahnya belum tentu juga sah. Terus ceritanya terlalu tinggi, yang itu secara ilmu zahir nggak masuk akal, dan zahir ucapannya itu bertentangan. Nah beliau ini termasuk katanya datuk beliau itu yang paling ketat mengingkari para ahli tasawuf di zaman itu, paling tidak suka. Nah beliau ini tumbuh di dalam pemikiran yang sama. Wa ma in utihat lahul fursa wa ta'arrafa 'ala al-qutb ar-rabbani Abil Abbas al-Mursi hatta ihtada bi hidayatihim wa amana wa i'tarafa bi 'ulumihim bal sara tilmid al-mufaddal li Abil Abbas al-Mursi. Akan tetapi Allah memberikan dia kesempatan untuk mengenal al-qutb ar-rabbani, pimpinan tasawuf pada saat itu, Abil Abbas al-Mursi yang berada di kota dia ya. Sampailah dia mengikuti jalan beliau ini dan dia mengakui kehebatan ilmu beliau, ya ilmu zahir dan batin maksudnya. Bahkan beliau menjadi muridnya, bukan sekedar murid terdekat dan terbesarnya, bahkan khalifah mengganti beliau setelah meninggal. Wa minal musyar ilaihi yadhkur Ibn Atta qissa ta'arrufu bi Abil Abbas fi kitabihi fa yaqulu kama jaa fi kitabihi Lataiful Minan. Beliau ini ada beberapa kitab di dalam tasawuf. Di antara kitabnya adalah Lataiful Minan. Lataiful Minan. Orang Indonesia nama-nama kitab dijadiin nama-nama anak ini kadang-kadang ini macam-macam. Kitab Al-Hikam kitab dia. Ada kitab juga namanya Lataiful Minan. Lataif itu jam'ul latif. Ini al-latif juga ya. Atau latifah artinya lembut. Al-lataif kelembutan, al-minan itu pemberian Allah.
Al-Latif salah satu asmaul husna ya. Maka kalau pakai alif lam, kalau latif pun nakirah itu tidak selalu ditelakkan kepada Allah. Beliau bercerita, kuntu li amrihi ayil Abil Abbas minal munkirin. Dulu aku termasuk yang ingkar terhadap Abil Abbas. Wa alaihi minal mu'taridin. Bukan hanya sekedar ingkar, aku termasuk orang yang kontra terhadapnya. La li syai'in sami'tuhu minhu. Akan tetapi ingkarnya aku, kontranya aku terhadap dirinya itu gak ada dasar. Gak ada dasar. Belum pernah aku mendengar ucapan dia yang melanggar syar'i atau perbuatan dia yang melanggar syar'i. Cuman sesuatu semacam doktrin yang diwariskan juga dari para gurunya sebagian, dari keluarganya juga, bahwasanya tasawuf itu adalah orang-orang arif sufi itu orang-orang yang nggak benar. Yang mereka itu nggak punya ilmu, malas belajar, sok-sokan ibadah, karena ibadahmu nggak jelas, omongannya terlalu tinggi, yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Begitulah gambarannya. Akhirnya, hatta jarat baini wa baina ashabihi maqalan, wala li syai'in sahha naqlu anhu. Hatta jarat baini wa baina ba'di ashabi maqalan. Sampai terjadilah diskusi di antara aku dan sahabatku. Wa dzalika qabla suhbati iyyahu. Diskusi itu terjadi sebelum aku berguru sama Abil Abbas ini, yang aku kontra terhadap dia. Wa qultu li rajulin minhum laisa illa ahlal ilmi bil zahir. Maka aku mengatakan kepada orang-orang yang ikut belajar atau ikut di dalam thariqah mereka. Jadi Abil Abbas Al-Mursi ini adalah muridnya Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili itu adalah pendiri thariqah Asy-Syadziliyah. Abu Abbas Al-Mursi adalah Syekhut Thariqah yang kedua, khalifahnya Abu Hasan Asy-Syadzili, pengganti. Jadi kalau di dalam tarikat itu ada namanya bai'at. Yang kayak gini ini akhirnya orang ahli fikih, apaan bai'at? Mana ada Nabi suruh bai'at kayak gitu. Mereka menganggapnya sesuatu yang wajib. Enggak. Itu mereka mengadakan seperti itu, seperti guru mendisiplinkan muridnya harus bangun jam segitu. Padahal nggak ada kewajiban bangun jam sekian. Kalau ketiduran pun sholat subuh, kalau ketiduran nggak sengaja, itu nggak dosa juga ya. Cuman ada tata cara dalam proses tarbiyah pendidikan, mendidik untuk membentuk karakter yang baik. Nah, hal ini dianggap oleh ulama-ulama ilmu zahir, ulama fikih adalah ketentuan hukum syar'i. Jadi mereka itu menilai dari kacamata, dari pandangan sudut pandang yang berbeda. Jadi kacau lah. Nah, beliau ini masih muda, energi, sangat pintar, cerdas, sudah menguasai banyak ilmu. Ibn Athaillah ini di dalam ilmu zahir, ilmu tasawuf beliau ingkar. Cuman beliau pikir, kenapa aku mengingkarin sesuatu yang aku belum tahu bentuknya? Kok kayak omongan sesuatu yang nggak boleh harusnya aku lakuin. Harusnya ya minimal dengar dulu. Kalau memang melenceng, baru aku ingkar. Harus ada dasarnya maksudnya. Oke. Akhirnya terjadilah perbincangan. Di dalam perbincangan itu dia berkata kepada temannya yang ikut thariqahnya Abil Abbas Al-Mursi, thariqah Syadziliyah, laisa illa ahlul ilmu bil-zahir. Ulama itu adalah ulama ilmu zahir. Itu yang ulama. Kalau yang ngaku-ngaku ahli sufi tasawuf itu bukan ulama. Gak bisa dijadikan kerja, gak bisa dijadikan rujukan, bukan dijadikan panutan di dalam agama. Wa ula'il qaum yad'una umuran 'azimah. Mereka itu ngaku-ngaku dapat perkara yang begitu besar, tentang karomat lah, inilah itulah, macam-macam ceritanya.
Zahir syar'i abah, secara zahir syariat itu menentang perkara seperti itu. Tsumma qultu fi nafsi da'ni. Jadi salah satu temannya, ente pernah hadir nggak kajian? Nggak pernah. Aku kalau mau ceritakannya susah pula. Susah menceritakan sesuatu yang nggak ada di dalam imajinasi. Coba engkau datang aja, engkau punya ilmu. Kalau dia salah menyimpang, silahkan engkau bicara. Sekarang engkau ini ingkar atas sesuatu yang merupakan pepesan kosong, kau pun nggak tahu wujudnya gimana. Kau main ingkar aja. Minimal tahu dulu lah. Jadi kau bisa merumuskan kesalahan mereka apa. Kau datangkan dalil sekalian, kau tentang mereka. Begitulah dialog di antara. Jadi temannya dia yang belajar ilmu fikih dan yang lain ikut juga ke Abul Abbas Al-Mursi. Dia itu seolah-olah kontra, bingung kok temannya. Kan kau punya ilmu, ngapain nih kalau ikut sama orang yang nggak punya ilmu di sana gabung? Aku susah jelasinnya. Coba ikut aja, misalnya ikutnya kalau nggak itu. Ini ucapan temannya ini terngiang di telinga beliau, sekaligus memperkuat pemikiran beliau itu yang mengatakan kenapa aku ingkar sesuatu yang aku belum tahu sesuatu itu. Akhirnya ya apa salahnya? Kapan kita pergi akhir. Adhab ila hadzal rajul wa anzur fi sya'ni wa sahibul haqq lahu amarat la takhfa. Beliau berpikir dalam hati, kalau begitu apa salahnya aku pergi? Aku akan mengamati di dalam seorang ini yang aku ingkar, Abul Abbas Al-Mursi ini. Orang yang benar itu tanda-tandanya itu tidak tersembunyi. Di dalam ucapan pasti benar, di dalam perilaku pasti benar. Karena hukum syar'i itu kan jelas, detail, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ya aku datang aja, aku udah belajar, aku udah tahu bagaimana cara membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fa'ataitu majlisahu, maka aku datangin majelisnya, aku ikut. Fawajadtuhu, aku dapati yatakallamu fil anfas allati amara syar'a biha. Aku dapatin beliau berbicara di dalam perkara yang diperintahkan oleh syariat. Nah, ini kan bertentangan. Faqala, dia berkata al-awwalu Islam, yang pertama itu Islam, wa tsani iman, yang kedua iman, wa tsalis ihsan, yang ketiga ihsan. Itu yang kita jelaskan tadi arkanul din ya. Wa in syi'ta qulta, kalau engkau mau mengganti, bisa diganti dengan ibarat yang lain. Ibarat yang lain, al-awwal ibadah, yang pertama adalah ibadah, wa tsani adalah ubudiyah. Islam itu ibadah, iman itu ubudiyah, wa tsalis al-ubudah, abudah. Kalau kalian mau mengganti dengan ibarat yang lain, yang pertama syariat, yang kedua hakikat, yang ketiga tahakkum. Famadzala naqul wa in syi'ta qulta wa in syi'ta qulta, dan dia terus mengganti ibarat-ibarat yang baru. Jadi konsepnya syar'i, cuman dia memberikan penjelasan untuk lebih detail lagi, memberikan gambaran-gambaran untuk mempermudah pemahaman. Loh, malahan ini syar'i, bahkan tambah ya, melebihin lagi. Illa an abhara aqli, sampai akalnya itu kagum, ya Allah, sehebat ini cara menjelaskan hukum syar'i, sampai memberikan definisi-definisi baru yang itu gambaran realitas, bukan sekedar diksi yang tidak ada penunjangnya di dalam syar'i. Wa alimtu anna ar-rajula innama yaqtarifu min faydil bahri ilahi wa wadat rabbani fa adhaba Allahu maka inni. Maka dengan itu aku ketahui bahwasanya seorang laki-laki ini, Abu Abbas Al-Mursi ini, adalah seorang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia mempunyai dasar ilmu yang mumpuni. Jadi prasangka aku selama ini tentang ahli tasawuf itu keliru, maksudnya begitulah. Maka semua kekeliruan aku itu kontra
terhadap ilmu tasawuf langsung hilang dari diriku. Allah hilangkan. Wa yastadridu Ibn Athaillah fi qissatihi man Syekh Abil Abbas fa yaqul. Kemudian dia menjelaskan pula ada satu kisah antara beliau sama gurunya. Akhirnya udah pertemuan pertama kali ini sangat berkesan di dalam hatinya, sehingga dia tidak ingin lagi meninggalkan majelisnya Abul Abbas Al-Mursi. Suatu ketika dia mengatakan, kita langsung terjemahkan aja ya, waktunya singkat ini. Kemudian aku datang menemui beliau di rumahnya. Ketika aku pulang ke rumah, aku mendapati suatu makna di dalam diri ini yang asing, dan aku nggak tahu apa itu. Jadi ketika pulang, beliau ini ada semacam kebingungan di dalam hati, yang aku itu tidak bisa mencari sumbernya dari mana. Akhirnya aku menyendiri di malam hari, aku lihat langit, aku lihat bintang-bintangnya, semua yang Allah ciptakan. Kadang-kadang kita kalau lagi mau mikir itu, kita lihat apa? Pemandangannya, untuk mendatangkan inspirasi, untuk menjernihkan pikiran. Biasanya itu yang dilakukan sama dia. Min ajaibil qudrati, beliau lihat, kita ini yang paling jarang apa? Lihat bintang, lihat langit, lihat awan. Kalau yang paling sering itu ahli falak, ahli ilmu falak, lihatin rasi bintang, ini bakal terjadi ini, bakal terjadi ini. Cuman kalau percaya segala sesuatu itu datang dari bintang, yang ini yang disebut syirik, disebut ahli nujum syirik itu. Dia percaya kekuatan itu datangnya dari makhluk, bukan dari pencipta makhluk. Nah, ini yang berbeda. Jadi kadang-kadang kalau rasi bintang ini biasa terjadi banjir, biasa terjadi bencana. Cuman pasti nggak pasti. Ya bisa aja. Kayak Allah kasih mendung, cuman nggak turunin hujan. Sering juga mendung hujan. Nah, begitulah maksudnya. Itu cuma pertanda aja. Yang mengatur segala sesuatunya tetap Allah. Dan dia pandangin itu. Fahamalani dzalika 'alal 'auda ilaihi marratan ukhra. Jadi begitulah ya. Para ulama, ini kan ulama beliau ini, walaupun muda ilmunya udah tinggi. Ada banyak hal yang mereka itu dipikirkan secara mendalam, dan itu memang ada makna di dalam, terkandung di dalamnya, cuman belum terungkap. Kalau belum terungkap itu mereka seperti greget, pengen cari maknanya. Fa'ata itu, maka kegelisahan aku, kebingungan aku itu membawa aku untuk ingin kembali menemui Abul Abbas Al-Mursi. Maka aku datang menemuinya, minta izin kepadanya, diizinkan masuk. Ketika masuk, aku kaget. Tahu-tahu dia berdiri datang menyambutku. Ini udah tua ya, ini masih muda. Terus aku itu disambut dengan senyuman, ya, dengan sambutan. Sampai-sampai aku tersipu malu, ngerasa nggak pantas disambut. Padahal masih muda, ini udah tua, terus ibadahnya, ilmunya luar biasa. Fastazkartu nafsi an akuna ahlan lidzalik. Aku nganggap diri aku ini adalah kecil, nggak pantas untuk dihargai sampai segitu. Ini kan akhlaknya Nabi. Nah, dia itu para ahli ilmu fikih itu kadang-kadang itu kata Imam Malik, kalau ngikutin fikih aja nggak ngikutin tasawuf, lama-lama hati keras. Orang itu cuma dihukumin dengan hukum zahir aja, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Orang yang hatinya salim, selamat dari ini dan berpikiran panjang, nggak semudah itu. Hukum fikih pun dalam keadaan tertentu hukum bisa berubah. Engkau periksa nggak? Engkau mikir nggak? Mungkin ada hal-hal yang membolehkan. Harusnya jangan menjudge sebelum minta klarifikasinya, sebelum tabayyun, begitu kan? Nah itu kebanyakan di ilmu tasawuf menjelaskan tentang husnudzon, apa itu su'udzon, gambaran-gambaran, bentuk-bentuknya, perilakunya, adabnya dan yang lain sebagainya. Dan walhasil tetap tadi pertama kali yang aku katakan, ya sayyidi ana wallahi uhibbu. Wahai tuanku, demi Allah aku benar-benar mencintai
Jawabannya faqala ahabbakallahu kama ahbabtani. Semoga Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai diriku. Gitu ya. Jawaban para syekh tariqah ini enggak anggap dirinya sesuatu gitu loh mereka. Tsumma syakautu ilaihi ma ajidu minal humum wa ahzan. Kemudian aku mengadukan kepada dia yang aku rasakan dari rasa sedih, dari rasa bingung. Faqala, maka dijawab, ahwalul abdi arba'u la khamisalah. Saudaraku, anakku, sebenarnya keadaan seorang hamba itu cuma 4 hal. Dalam kehidupannya itu selalu terjadi 4 hal. Yang pertama nikmat, yang kedua bala, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Kalau engkau Allah berikan nikmat, berada di dalam kenikmatan, maka Allah meminta engkau untuk bersyukur. Jangan lupa ini. Dan ketika engkau diberikan ujian oleh Allah, Allah minta engkau bersabar. Ketika engkau di dalam keadaan maksiat, Allah minta engkau menyesali, bertobat, beristighfar. Dan ketika engkau di dalam amal soleh, di dalam perbuatan baik, maka Allah meminta dirimu untuk menyandingkan perbuatan baik tersebut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ada kesadaran penuh bahwasanya ini adalah suatu pemberian dari Allah. Jadi begini konsepnya, kalau berbuat maksiat itu dari kita, kalau berbuat taat itu Allah yang mudahkan. Dengan ngerasa diri itu bersih, suci begitu. Perbuatan jelek selalu diingat, perbuatan taat selalu di. Oke. Udah. Kalau tahu 4 masalah ini dan apa yang diminta di dalam setiap perkara, ya udah selesai perkara kehidupan. Karena roda kehidupan itu hanya berputar di dalam 4 hal ini. Jadi kalau dapat nikmat, jangan lupa syukur. Kalau dapat musibah, diminta bersabar. Kalau engkau berbuat maksiat, diminta taubat, istighfar. Kalau berbuat taat, ya, syukur dan minna. Kalau itu dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita diberikan ungkapan ini, kita minta penjelasan lebih panjang lebar. Cuman yang nanya ini ulama, dia udah paham apa itu bentuk syukur, apa itu sabar, apa itu yang lain. Baik, fakuntu. Kemudian katanya, akhirnya aku pulang dari beliau seperti gak pernah ada masalah sama sekali. Semua yang buat aku bingung itu sudah dicabut, udah Allah hilangkan. Seperti ringan badan ini. Aku cari lagi kayak gak ada. Karena kan kita itu kadang-kadang orang yang ada beban pikiran itu terlihat merenung, rona wajahnya pun berubah. Kayak ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Itu yang dirasakan olehnya. Sudah dapat gunjangan dari Abu Abbal al-Mursi yang sederhana tadi, hilang. Itu makanya kita disebut salah satu tumbuh hati itu adalah dekat dengan orang soleh, orang adil yang soleh, yang ucapannya, yang perbuatannya itu bisa menyadarkan diri kita, bisa memberikan jawaban atas pertanyaan, permasalahan kehidupan kita. Begitu. Faqala ufattish al-haq wa ma ajiduhu qala ilzam wallahi in lazimta. Dia ungkapin sama Syekh Abbas al-Mursi tadi, demi Allah aku cari kegelisahan di dalam hatiku enggak aku temuin lagi. Maka kata gurunya ilzam, maka istiqamalah, wallahi in lazimta la takunanna faqihan fil madhhabain. Kalau engkau tetap istiqamah mempelajari ilmu tasawuf, engkau akan menjadi faqih di dalam 2 madhab ilmu zahir atau batin.
sama ilmu batin, ilmu hakikat gitu. Syariat sama hakikat. Wa hadzal hadis walladzi rafa'a an aini ibn Athail al-Bashawa ila inilah yang membuat beliau itu merubah pandangan beliau di dalam tasawuf. Kama kana yashra'u al-Abbas al-Islam yang berhubungan al-iman wal maghamah. Pada orang syukur. Antara kaya min ata'illah likulli salikin darajah biqadri ma yaraka salik bi hadzal tariq biqadri ma yahsul min as-sa'adah allati nasha'a min ma'rifati ayat al-fikr al-tajib ba'da wafat intaqala al-taib. Akhirnya beliau teruslah berguru sama Abul Abbas Al-Mursi, menuntut ilmu dengan beliau sampailah ketika puncaknya, ketika gurunya meninggal, beliau ini yang didapuk menjadi penggantinya. Jadi beliau ini Syekh Thariqah Syadziliyah yang ketiga. Yang pertama Abu Hasan Syadzili sendiri, dan beliau tetap ngajar tasawuf dalam thariqah, tetap ngajar fikih. Kenapa tasawuf itu kadang-kadang menjadi buah bibir? Karena memang ada orang-orang yang ngaku sufiyah cuma nggak paham fikih sama sekali, dan ini juga banyak nih zaman sekarang. Hobi ibadah cuma nggak hobi ngaji. Jadi kalau sholat tuh rukun sholat pun dia nggak gitu paham. Wudhu, mandi wajib, tata caranya nggak gitu dia ngerti. Sedangkan dia berbicara tentang agama terlalu tinggi. Sedangkan fikihnya sangat teramat kurang. Ini pun beliau sebagai ulama fikih, Al-Imam Al-Ghazali itu ahli tasawuf terbesar, termasuk Imam Ghazali. Beliau jelaskan juga, karena beliau ini lahirnya setelah 50 tahun Imam Ghazali wafat, baru lahir beliau. Imam Ghazali itu sudah ngarang 3 kitab dalam fikih yang termasuk Ummahatul Madhab, termasuk induk daripada mazhab Syafi'i, kitab fikihnya. Baru ngarang-ngarang kitab tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul sama Minhajul Abidin. Kemudian baru yang paling besar adalah Ihya Ulumuddin. Dan beliau ini juga ahli fikih. Jadi sufi-sufi yang menganggap sufi dengan kapasitas keilmuan yang rendah, nggak mau ngaji, terus memang bertentangan dengan syariat, beliau pasti tentang. Nah, ini nggak beres itu. Dan puncaknya, beliau ini sezaman dengan Ibn Taimiyah, dan Ibn Taimiyah itu termasuk yang paling vokal menentang ilmu tasawuf. Suatu ketika beliau ini lagi imam, jadi setelah wafat gurunya ini, beliau pindah ke Kairo. Kairo itu bahasa Arabnya Gohir. Beliau tinggal di situ. Suatu ketika beliau ini menjadi imam di salah satu masjid, sholat maghrib. Biasa dia maghrib nggak sholat di masjid itu. Qadarullah dia sholat di masjid itu. Habis sholat, salam, zikir, doa, tahu-tahu melihat ada Ibn Taimiyah di belakang. Langsung disalami. Terjadilah dialog yang fenomenal antara mereka berdua. Ulama itu di dalam kitabnya bahasanya begitu tajam. Cuman kalau dialog sambil ketawa-ketawa nggak ada emosional. Jelas mereka ini berbeda pandangan, sangat tajam perbedaannya. Cuman ini kelas, ini sufi yang berkelas, berilmu tinggi. Sampai Ibn Taimiyah itu disebut Syekhul Islam. Beliau fatwanya dari Batarim, fatwa Ibn Taimiyah itu ada di dalam maktabahnya 32 jilid, dan ada 2 jilid di dalam kitab di dalam ilmu tasawuf. Jadi Ibn Taimiyah ini tidak sebobrok yang digambarkan oleh para pengikutnya. Ada 2 jilid tebal itu per jilid itu, di dalam 32 jilid itu ada 2 jilid di dalam ilmu tasawuf. Jadi fatwanya itu di dalam berbagai macam disiplin ilmu. Yang kefatwaran beliau itu ada beberapa fatwa yang itu keluar daripada
kesepakatan ijma' ulama Islam, dan kebanyakan fatwanya itu di dalam tauhid, malah di dalam akidah. Makanya di beliau dia baca. Jadi perdebatan itu. Sampai beliau itu menganalogikan. Masuk ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.